Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, setiap kita masih diberi kesehatan untuk setiap kita boleh hadir di tempat ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami masih Tuhan boleh melangkahkan kaki kami ke rumah-Mu. Kami rindu akan Engkau, kami haus Tuhan akan Engkau. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami akan terus melawat kami Tuhan. Dan ibadah pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang bertahta di tempat maha tinggi. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita membawa persembahan, ucapan bibir kita yang meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Hati kami siap
Kami hanya mau meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala perbuatan-Mu yang dahsyat ajaib atas hidup kami. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari kita sama-sama kita bersehati. Kita mau meninggikan nama Yesus Raja di atas segala raja. Mari angkat suara kita. Kita bernyanyi yang terbaik. Sebab Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sama-sama kita katakan ya. Dasar yang kuharapkan. Mari sama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku
berdiri, kita masih bersuka cita, bersorak untuk Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hey. Oh
Asik ya jemaat. Walaupun mungkin setiap kita mengalami yang namanya jatuh bangun dalam hidup. Tapi janjinya memberikan setiap kita kemenangan. Membawa setiap kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan Dia Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita untuk menggenapi setiap rencananya atas hidup kita. Itu bagi setiap orang yang mau mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mungkin seringkali pikiran kami berkata kami gagal Tuhan. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Setiap firman yang keluar Tuhan dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah disegarkan oleh pujian dan penyembahan, oleh hadirat Tuhan. Roh Kudus nyata hadir di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu, Tuhan yang tidak pernah gagal Tuhan dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami mau berkata dengan iman kami, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang luar biasa daripada Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan diberikan pengurapan yang sama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh antusias. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan pujian dan penyembahan. Haleluya. Tak kenapa kalau lihat ibu hamil pelayanan WL tuh, saya jadi ingat dulu Meli saya. Mungkin saya lihat, saya percaya janin yang ada di kandungan tuh ikut memuji Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Judul khotbah saya adalah Growing in Every Season of Life. Setiap kita ada musimnya beda-beda. Dan yang menarik saudara, Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang gini, kalau bapak-bapak cuma punya 2 musim. Musim panas dan musim dingin. Kadang musim panasnya lebih panjang. Kalau wanita ada 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ada waktunya gak mau didekati suami, itu musim dingin Bapak Ibu Saudara. Ya Pak ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Oh ini kok gak mau connect. Oke. Kenapa gak bisa connect? Tolong dibantu kalau gak bisa connect. Mari kita lihat, Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini Bapak Gembala kemarin minggu lalu ada bahas ayat ini, tapi saya akan perdalam lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, sama-sama bilang apa saja. Kita tuh suka skip ayat 1 dan 2 ya, pengennya ayat 3 langsung. Bagian akhir lagi, apa saja. Apa saja apa saudara? Yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara mau apa saja yang saudara perbuat berhasil dalam konteks positif? Mau? Pelayananmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bangun rumah tangga berhasil, bisnismu berhasil. Amin saudara. Ya, mendidik anak berhasil. Karena banyak orang tua pusing sekarang. Kenapa? Sulit didik anak. Saudara gak bisa didik anak sekarang pakai pola zaman dulu. Gak bisa. Ketinggalan zaman. Anak saudara akan lebih licik dan lebih lihat. Akan lebih punya trik-trik sendiri saudara. Nah saudara kok dikasih Tuhan, kita gak belajar bersama-sama bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam setiap musim hidup kita saudara.
Saya percaya setiap kita punya fase hidup yang beda satu dengan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman saya, saudara. Usianya sama dengan saya, sama usianya. Kita SMP bareng, SMA bareng, tapi anaknya sudah mau masuk kuliah. Anak saya baru mau masuk SD. Dia bilang gini, anakmu berapa? Anakku 1. Oh gitu ya, kelas berapa? Baru mau masuk SD, anakmu mau masuk kuliah. Berarti tiap orang musimnya beda gak? Fase hidupnya beda gak? Beda. Saudara gak bisa samain, wah orang ini kok kayaknya gak bertumbuh deh. Mungkin musimnya beda dia sama kita. Nah makanya kita perlu belajar saudara, supaya kita gak menghakimi orang ya. Oh kamu gak berbuah, mati kamu, tak kutuk kamu. Nah saudara dikasih Tuhan, kita lihat bersama-sama. Pergaulan kita itu penting di dalam ayat yang pertama. Companion, pergaulan, itu penting saudara. Makanya dikatakan berbahagialah ya orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Kata berbahagia dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed, artinya diberkati. Nah, menarik sekali kalau saya pelajari dari bahasa aslinya saudara, kata berbahagia diberkati menggunakan kata assure. Assure, happiness, kebahagiaan. Bahkan yang menarik adalah kata how happy, betapa bahagianya kamu. Perhatikan. Jadi pergaulan bisa bikin kamu betapa bahagia atau bisa bikin hidupmu menyedihkan. Iya apa ya? Pergaulan yang salah bisa bikin saudara betapa menyedihkan. Tapi kalau engkau connect dengan orang yang tepat, bisa buatmu hidupmu betapa bahagia. Termasuk dengan pasangan hidup deh. Saudara salah cari pasangan hidup, saudara akan ngalamin neraka di bumi. Jadi kalau saudara pengen ngalamin neraka ya, wah sejauh-jauh nikah dengan orang yang salah, pasti ngalamin neraka. Dijamin, jaminan 100%. Saya ingat sekali saudara, waktu SD, sepupu saya datang, nginep, Andre waktu itu. Saya SD atau SMP saya lupa dah. Dia bawa PS, entah PS1, PS2 atau Sega saya lupa, PS1, PS2 lah ya. Udah sempat main kita nih, udah sempat main. Kebesokannya mau main, dia salah nyolokin saudara. Harusnya dicolok ke 110, dia colok ke 220. Yang terjadi apa? Kapasitasnya 110, colok 220. Tiba-tiba saya ngeliat dari mesinnya keluar ngepul. Wah, itu baru alat elektronik. Berapa banyak orang hidupnya konslet karena salah connect dengan orang. Betul apa betul? Betapa bahagianya, betapa diberkatinya. Itu ditulis 45 kali di dalam perjanjian lama. Ini mirip-mirip dengan kata di dalam Yunani itu makarios. Kamu akan dibuat berbahagia. Jangan salah sebut ya, bukan berbahaya. Ada orang salah tulis di angpau selamat dan bahaya ya. Bahaya tuh pernikahannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, pergaulan yang sehat itu menentukan pertumbuhan rohani yang sehat. Demikian juga sebaliknya, setuju enggak? Pergaulan yang sehat menentukan pertumbuhan rohani yang sehat. Makanya kalau saudara ya pacaran dengan yang tidak seiman, boro-boro sehat, kamu yang sehat jadi sakit. Nah, saya tulis saudara, dalam pergaulan ada 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama dikatakan berjalan. Apa saudara? Berjalan. Halak. Ini exercise continually. Perlu latihan terus menerus. Ini ngomongin apa? Supaya jadi jalan hidup, manner of life. Kamu pergi sama siapa? Pergi sama dia. Saudara punya gak anak saudara yang tahu pokoknya pergi terus selalu sama dia? Saudara perlu kontrol dengan siapa dia berjalan karena itu sedikit banyak menentukan cara hidup. Kayaknya anak gua dulu bersihan deh, kenapa gaul sama dia kok jadi kotor gini ya kamar ya? Kok kamu sejak gaul sama dia kok gak suka bersih-bersih kamar?
Soalnya kamar teman aku juga kotor kok. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Berjalan. Dengan siapa kamu berjalan? Ini ada kata halak itu menggunakan kata exercise. Exercise continually. Latihan terus menerus. Nah makanya orang atlet itu mereka perlu halak. Perlu jalani latihan terus menerus. Betul ya? Bruce Lee pernah bilang gini, saya mah gak takut sama orang yang belajar 1000 tendangan cuma 1 kali. Jurus 1 latihan 1 kali, jurus 2 cuma latihan 1 kali. Saya takut sama orang yang latihan 1 tendangan 1000 kali. Itu ngomongin apa? Exercise continually. Yang kedua, nasihat. Karena nasihat ini sedikit banyak bantu kita dalam membuat perencanaan hidup. Bener gak? Kalau punya orang tua, Pak aku minta nasihat dong. Nasihatnya gimana ya? Aku mau nikah sama dia gimana, cocok gak ya? Aduh, janganlah kamu bibit bebet bobot deh. Dia kan gak kenal Tuhan. Bukan itu aja, kamu coba lihat deh garis keturunannya. Gila semua loh. Cantik sih tapi gila tuh keturunannya gimana. Serius saudara, gila itu bisa turun loh. Betul betul? Betul. Saudara mau punya pasangan cantik tapi psikopat. Ada lagunya Sweet But Psycho katanya. You are sweet but psycho. Nasihat. Karena ini bantu kita untuk bikin perencanaan hidup. Punya prinsip kehati-hatian. Dan sedikit banyak ini menemukan saudara apa tujuan. Pertanyaannya nasihat siapa yang kita dengar? Dan problem hari-hari ini banyak anak gak mau dengar nasihat orang tua. Lebih suka dengar nasihat temannya. Betul apa betul? Mami mah kuno nasihatnya. Kuno. Udah all this. Terlalu tua. Mami kan generasi boomer. Kebayang juga ya kalau orang tuanya generasi boomer, anaknya generasi alpha ya. Bingung juga ya. Nikahnya kejauhan ya. Saudara dikasih Tuhan nasihat, advice. Nasihat siapa yang saudara dengar? Saudara perhatikan, anaknya Salomo gara-gara salah dengar nasihat, betul ya? Anaknya Salomo gara-gara salah dengar nasihat dia panggil yang lebih muda. Apa nasihat kamu? Bilang aja kelingking kamu lebih besar dari pinggang ayahmu. Kalau ayahmu kasih pekerjaan segini, kamu lebih berat lagi. Oh oke, gue kasih itu. Yang terjadi apa? Timbul perpecahan kerajaan. Bener ya? Nasihat siapa yang saudara dengar? Saudara lagi masalah rumah tangga nih, nanya sama orang yang udah kawin cerai 5 kali. Minta nasihat dong, ceraiin aja lah, istri kayak gitu mah gak guna emang. Buang aja ke laut, biar buang ke laut, biar buang ke laut, biar. Kan ada lagunya, oh gitu ya, iya buang aja ke laut. Nasihat siapa yang saudara dengar saudara? Yang berikutnya berdiri, ini bicara tentang prinsip hidup. Stand firm. Yang Tuhan mau adalah saudara 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran lidah sekalian nih. Yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Tuhan mau kita berdiri teguh pada apa? Ajaran firman Tuhan. Amin. Itu akan membuat saudara bertumbuh di setiap musim hidup saudara. Bukan pada prinsip-prinsip orang yang hidupnya gak kenal firman, yang hidupnya di luar firman saudara. Lalu apa lagi saudara? Duduk, tinggal, nongkrong. Kalian kalau nongkrong ngomongin apa sih? Berapa banyak di antara saudara kalau nongkrong ngomongin Tuhan? Atau gosipin orang? Ini problem terbesar saudara. Nongkrong yuk. Pas nongkrong. Si itu ya WL-nya nyebelin banget ya. Sosok keren deh. So nyembah kayak so paling suci gitu loh. Najis lah. Perhatikan, saudara duduk nongkrong sama temen. Pernah gak ngomongin Tuhan? Apa yang kamu ngomongin? Saya kan pernah cerita sama saudara. Saya lagi makan sama teman saya berdua waktu itu. Di kelompok sana ada anak-anak SMA. Nongkrong. Anak SMA atau kayaknya kuliah kayaknya.
2 orang, 3 orang. Dia lagi ngomongin temennya. Gak lama kemudian temennya yang diomongin datang. Dia datang. Halo apa kabar? Terus ngomongin lagi orang yang berikutnya mau datang. Kok bisa ya? Kok bisa gitu loh. Toksik deh kalian. Gitu gue bilang. Nanti kita akan lihat ada 4 jenis teman dah yang mempengaruhi hidup saudara. Ini pergaulan ini saudara perhatikan baik-baik. Ini bisa menentukan pertumbuhan rohani saudara atau bikin rohani saudara majlep. Tersungkur. Saya pernah ada anak TYF. Pak, ini kemana sih Pak? Anak ini kok gak pernah hadir? Saya selalu kasih uang kok, ongkos kok. Dia bawa motor katanya ke gereja. Tapi di ujung jalan dia ketemu sama teman-temannya. Gak pergi ke gereja. Dia nongkrong di tempat yang lain. Bahkan bapaknya sampai bilang gini, aduh kok ini teh udah 2 kali motor ditahan. 2 kali motor ditahan, kenapa emangnya? Cabe-cabean bertiga naik motor gak pakai helm 3-3-nya. Ditangkap sama polisi, motornya diangkut. Saya mau kerja gak punya motor kok. Ya waktu itu kita besuk ya pria. Nah, dengan siapa kamu nongkrong, dengan siapa kamu bergaul? Pernah gak ngomongin tentang Tuhan? Coba kalau nongkrong tuh ngomongin tentang Tuhan dong. Gimana kabarmu? Baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Aku punya pergumulan gini-gini, cerita tentang Tuhan. Saya ingat banget saudara, waktu saya masih kerja di NISP, saya pernah hampir 2 bulan kerja di Cianjur. Saya pergi sama teman saya waktu itu, Ko Yosep, dia orang Kristen juga. Selama perjalanan kita ngomongin tentang Tuhan. Sampai di OCBC NISP Cianjur, kita gak terasa ya udah nyampe lagi ya. Seru juga ya kita ngobrolin tentang Tuhan ya. Iya menarik banget ya. Pulangnya bareng lagi sama dia. Selama 2 bulan itu di dalam perjalanan kita ngomongin tentang Tuhan. Dia bilang gini, aduh aku tuh punya pasangan hidup bukan Kristen karismatik kayak kita. Jadi gimana? Aku susah ngomong tentang Tuhan. Nah coba ternyata dia meluap ngomong tentang Tuhan karena connect dengan orang yang tepat. Perhatikan baik-baik. Kau duduk dengan siapa? Kau stay dengan siapa? Nongkrong dengan siapa? Itu bangun karakter saudara loh. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak apa? Bukan kebiasaan loh terjemahan aslinya. Karakter yang baik. Karakter yang baik. Nah yang kedua saudara, pleasure, desire, kesukaan. Papi bilang kemarin ya, minggu lalu. Siapa yang hobinya makan bakso katanya gitu. Rafa gak bisa ngomong bakso dia. Ya, pleasure, desire, hasrat. Hasratmu apa? Firman Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Perhatikan, ada kata apa? Siang dan malam. Itu lagi ngomongin apa coba? Disiplin. Orang mau jago mancing gimana caranya? Sebulan sekali mancing? Coba yang hobi mancing angkat tangan. Gak apa-apa, gak akan dihukum kok, gak akan dihujat. Boleh angkat tangan? Yang hobinya mancing. Masa tiap kali ke rumah Pak Sebuah, kita mancing yuk. Gak inget ibadahnya Pak. Ngomong mancing dulu Pak. Coba saya mau tanya yang hobinya mancing angkat tangan. Gak apa-apa. Tiba-tiba gak ada Pak. Saudara dikasih Tuhan yang namanya hobi itu, yang namanya hobi kan pasti kita bukan pakai waktu sisa ya, tapi luangin waktu ya. Nah kata merenungkan ini bagus saudara, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hagah. Apa? Hagah. Apa saudara? Hagah. Apa itu hagah? Itu artinya bergumam. Tahu bergumam? Iya, oke, Tuhan baik, yes, Tuhan dahsyat, yes. Pernah gak gitu? Saudara lagi dalam hidup nih, akuin apa pekerjaan, saya ingat banget kalau mami lagi masak, yes, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Masakannya jadi enak. Ini bergumam bisa 2 konotasi. Lagi happy kamu bergumam, atau lagi marah juga bisa bergumam. Lagi marah sama orang, kampret banget tuh orang ya. Ini orang nyebelin banget ya. Dia mukanya sok kayak gimana gitu, sok cantik gitu ya. Padahal udah kayak mukanya udah kecemprot air comberan gitu ya. Itu bergumam tuh. Itu bergumam. To murmur, bergumam. Dalam kesenangan atau marah kita bisa bergumam gak? Ya,
Contohnya gini, kalau atlet nih mau tanding nih, yes, iya pasti bisa, oke, iya come on, come on. Nah untuk bergumam kita perlu membayangkan. Kalau lagi ngomongin tentang kebaikan Tuhan berarti saudara membayangkan apa? Ya kebaikan Tuhan. Kalau saudara lagi ngejelekin orang, saudara lagi ngebayangin apa? Hah? Halo? Saudara lagi ngejelekin orang nih, yang saudara bayangkan kebaikan Tuhan? Gak mungkin, gak mungkin. Karena saya percaya, saya yakin dan percaya, kalau saudara gak punya waktu membayangkan kejelekan orang, lebih banyak waktu membayangkan kebaikan Tuhan, saudara gak akan ngomongin orang deh. Membayangkan, bermeditasi. Orang lagi berkabung tuh merenung, aduh kenapa ya, pernah gak? Jadi orang yang berkabung jadi tengking-tengking, kamu jangan nangis, cengeng gitu aja cengeng. Padahal baru ditinggal, suaminya meninggal. Padahal baru tinggal, istrinya meninggal. Saya bukan pendeta yang kayak gitu, gak boleh nangis, nangis dosa. Apa duka, jangan duka-duka gitu. Boleh berduka, asal jangan larut dalam. Nah kita perlu yang namanya bergumam. Tadi ada kata perkatakan positif ya, ada satu lagu tadi ya, memperkatakan berkat. Itu namanya to murmur, hagah, memperkatakan firman. Saya bilang sama anak saya setiap pagi ngomong gini, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Sama-sama katakan 2, 3, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Mau buka toko, aku diberkati Tuhan hari ini, aku ditolong Tuhan hari ini, aku disertai Tuhan hari ini. Gak perlu pakai jampe-jampe yang macam-macam saudara. Amin. Aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Itu hagah, to murmur. Karena saya percaya, ini sama seperti binatang sapi. Saudara tahu sapi? Yang memamah biak. Tahu memamah biak? Apa sih memamah biak? Udah makan, dikunyah, ditelen, dikeluarin lagi ke mulut, dinaikin lagi ke mulut, dikunyah lagi. Sekarang saudara lagi dengar firman Tuhan, saudara lagi kunyah firman. Saya ingat banget dulu waktu saya masih kecil ya, perbedaan saya sama Rafa, kalau saya lagi malas makan, saya gak mau ngunyah, diemut. Jadi mami saya suka bilang gini, kunyah. Itu namanya, mami lagi ngajarin saya to murmur tuh. Kunyah, merenungkan. Anak saya beda lagi, anak saya kalau malas ngunyah, dia ngunyah 3 kali langsung telan. Makanya sering kali jadi sembelit, gak bisa pup. Bedanya gitu, kalau saya diemut aja gitu. Entah kenapa ya, kalau zaman sekarang ya, orang-orang foto tuh di media sosial tuh pasti gini. Dark face. Padahal waktu kecil, waktu bayi ya, ngemut makanan gitu deh mukanya. Tak kenapa deh, fotonya senang banget gitu. Nah, perhatikan, yang namanya kegemaran itu mempengaruhi banyak waktu yang kamu gunakan. Betul gak? Coba yang suka mancing, anggap aja sekali mancing butuh waktu 4 jam. Sekali mancing. Oh enggak segitu kok 30 menit, gak yakin lah gue. Pasti minimal 4 jam. Ya, bayangin kalau sekali mancing 4 jam, jadi dalam 1 minggu anggap ya saudara sekali mancing deh 4 jam seminggu. Berarti dalam sebulan berapa tuh? 4 kali 4, 16 jam. Kamu pakai untuk mancing. Kira-kira berapa banyak uang yang dikeluarin? Emang beli mancing sekali mah pertama kali belajar mah boleh minjem dong ya. Pinjem pancingan dong, lama-lama mulai suka nih. Mulai beli enggak? Saya ingat banget waktu itu saya mau beli jala buat di akuarium saya. Saya tanya di situ ada tukang pancing juga. Pak mau nanya Pak kalau harga pancingan berapa sih? Dari harga 250.000 katanya sampai 2 juta juga ada. Oh gitu, kalau yang mancing ke keributan ada enggak Pak? Oh enggak ada, nggak dijual di sini. Oh oke. Karena yang namanya hobi itu pasti ada uang yang dikeluarin. Saya punya hobi ikan. Yang tahu ke rumah saya udah pasti. Saya dari akuarium cuma 1, sekarang akuarium 11 saudara. Itu pasti ada waktu yang saya gunakan tuh untuk ngerawat. Irin waktu itu pas datang waktu besuk si Rafa waktu itu ya. Ini gimana cara ngebersihinnya? Saya bikin pola jadinya. 1 rak ini hari ini, nanti rak ini berapa hari kemudian, rak kemudian, berapa hari kemudian.
ada waktu, ada uang, ada tenaga gak yang dikerahin? Ada dong. Ya beda lah kalau punya pegawai sendiri, ya beresin dong. Kalau ngerjain hobi tuh kerjain sendiri ada serunya gitu loh. Bener gak sih? Berapa banyak pikiran yang kamu fokuskan? Ini ngomongin apa? Riset. Orang suka mancing nih, dia riset mancing. Alat pancing yang bagus apa? Umpan yang bagus apa? Kalau suka ikan, jenis ikan apa nih? Saya tuh jujur aja, berulang kali piara gapi selalu mati. Saya bilang, Tuhan kok selalu mati ya? Terakhir kali deh Tuhan ini kalau bisa hidup deh. Sempat hidup tuh, sempat beranak deh. Dua minggu kemudian mati lagi Tuhan. Oke, nyerah Tuhan, aku gak sanggup udah piara gapi. Saya sampai riset, suhunya sekian, berapa derajat dan lain sebagainya. Akuariumnya harus besar ini. Ada riset, orang yang merenungkan firman, dia akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman. Amin saudara? Dia akan pakai mungkin uang yang dikeluarkan untuk apa? Ikut seminar rohani, baca buku dan lain sebagainya. Ada tenaga yang dikerahkan. Ada pikiran yang difokuskan. Itu karena kegemaran, sesuatu yang menjadi hasrat, desire untuk kita lakukan. Nah Tuhan mau saudara, kita merenungkan firman Tuhan seperti ini. Ada waktu yang kita luangkan buat Tuhan. Ada uang yang mungkin kita korbankan. Ada tenaga yang kita kerahkan. Ada pikiran yang kita fokuskan saudara. Yang ketiga saudara, proses itu pasti menghasilkan sesuatu. Benar ya? Saudara setuju proses akan menghasilkan sesuatu? Coba perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Sama-sama katakan ditanam. Yang namanya ditanam berarti apa saudara? Ada yang menanam. Betul ya? Ditanam di tepi aliran air. Bapak Gembala minggu kemarin bahas apa? Aliran air itu bicara sumber. Betul ya? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari Rabu saya bahas tentang Kristen pohon korma. Jadilah Kristen pohon korma, jangan Kristen pohon toge deh. Pohon korma itu kalau mau nanam pohon korma, itu bijinya ketika di padang gurun, bijinya dimasukin, ditindihin sama batu. Kenapa ditindihin sama batu? Karena di situ anginnya kenceng banget. Bahkan ada satu angin yang membawa hawa panas. Apapun yang dilewati angin itu pasti mati kering. Angin siroko namanya. Itu di kitab Yunus ada. Atas penentuan Tuhan bertiuplah anginnya begitu panas. Pohon apa sih? Pohon jarak ya. Langsung kering. Bahkan apa? Yunus bilang apa? Lebih baik gue mati. Karena itu panasnya kalau apapun yang dilewati sama angin itu mati. Jadi orang-orang di Palestina, orang-orang Israel dia tahu, angin ini tuh bisa bawa kematian. Makanya ditindihin sama batu, akarnya kuat, dia tumbuh ke atas. Dan perhatikan baik-baik, setelah bertunas dia berbuah, bahkan sampai masa tuanya pun tetap berbuah. Saudara bayangkan, waktu kami pergi ke Israel 2017, di Elim kami temukan 70 pohon korma, 12 mata air. Pohon kormanya sampai sekarang masih berbuah. Padahal itu pohon korma dari zamannya Yakub. Dari zamannya nenek moyang Israel masih berbuah sampai sekarang. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara yang usia 50 tahun ke atas, kalau papi bilang ABG aku baru gocap. Jangan sudah bilang gini, aku kan udah tua, aku kan bau tanah. No, ayo jadilah pohon korma, Kristen pohon korma yang tetap berbuah. Kita mengatakan di Mazmur 92, yang gemuk dan segar. Gemuk di sini bukan obesitas ya. Gemuk di sini artinya seger. Gemuk di sini artinya sehat. Bukan gemuk obesitas, saudara. Bukan. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, Indonesia itu negara nomor 2 loh obesitas di Asia. Nomor 1 penyakit diabetesnya terbanyak. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kurangi makan yang manis-manis. Ya, kurangi minum yang manis-manis. Saya aja udah mengurangi banget, gula diganti sama madu gitu ya. Kalau mau makan yang manis atau pengen sesuatu yang manis, saya liatin istri saya. Lihat yang manis-manis aja. Perhatikan, ditanam itu artinya berarti ada yang menanam. Ini proses yang disengaja. Betul ya Pak Sebuah ya?
Pak Sebuan nanam apa sekarang Pak? Tomat. Tomat lagi mahal Pak. Mudah-mudahan panennya bagus Pak. Pernah gak Pak tanam tomat dari biji kan? Gak sengaja. Biji tomatnya kesebar jadi loh. Kok bisa tumbuh? Gak sengaja aku nyiram. Yang namanya nanam itu pasti disengaja ya Pak ya. Dirawat baik-baik gak? Diprioritaskan gak? Harus. Tuh, saya senang banget kalau ketemu sama TNI itu kayak gitu. Harus, pasti, gitu. Jawabannya cuma satu jawaban pasti. Gak pernah muter-muter. Gak pernah kalau dirawat baik-baik, ya kemungkinan besar gitu Pak. Enggak gitu jawabannya. Pasti, diprioritaskan. Wajib, harus. Kalau dikasih Tuhan, lo perhatikan baik-baik. Nah ini, 3 hal penting dalam pertumbuhan itu partner, rekan rohani. Tadi menyangkut pergaulan kita. Ya tadi kita udah bahas. Saya akan bahas gini, ada 4 jenis tanah di dalam kita. Ada 4 jenis kondisi hati, tapi ada 4 jenis teman dalam hidup. Kira-kira nih ada gak teman-teman saudara dalam hidup saudara kayak gini ya? Ya, yang pertama saya tulis teman pinggir jalan. Apa sih teman pinggir jalan? Biasanya mereka yang tidak punya arah hidup. Mau kemana lu? Ya ngeflow aja deh. Orang-orang kayak gini biasanya ngeflow hidupnya. Ya gak punya tujuan. Yang punya tujuan yang jelas. Mungkin cenderung terlibat dalam perilaku negatif. Ngerokok misalnya. Nge-vape. Misalnya gitu. Ayo anak muda ada yang nge-vape nih saya tahu. Mereka cenderung terombang ambing dan tidak memberikan dorongan positif dalam pertumbuhan rohani. Bahkan ngajak orang lain untuk hal yang keliru. Teman pinggir jalan, hati-hati. Teman berbatu, mereka adalah orang yang bersikap keras dan sulit diskusi hal-hal positif. Bahkan kalau diskusi ngomongin Tuhan, udahlah aja ngomong-ngomong tentang Tuhan. Ada gak teman-teman saudara kayak gitu? Itu teman berbatu loh. Sulit diajakin ngomong tentang Tuhan. Bayangin loh, lagi cari pasangan hidup. Pasangan hidupmu itu, pacarmu ini kayak gini. Setiap kali ngomong Tuhan, udah jangan ngomong tentang Tuhan lah, kita memang beda. Tuhan mungkin sama, tapi kan keyakinan kita beda, ya udah. Lu, gua. Nah gak bisa loh. Maksudnya apa? Banyak anak muda tuh punya penganutnya gini. Tuhan kita sama, kitanya beda gitu. Gimana dong? Kan cinta memang kadang tidak harus memiliki. Pret lah. Cinta tidak harus memiliki. Itu mah cuman mobil di showroom. Saudara suka tapi gak bisa memiliki. Teman-teman ini mungkin memiliki pengaruh negatif buat perjalanan rohani kita. Penghalang. Menjadi penghalang dan tantangan dalam kerohanian kita supaya kehidupan rohani kita menjadi sehat. Kenapa? Orang-orang kayak gini tuh setiap kali ngomong tentang Tuhan, ada loh pasangan hidup kayak gitu. Ada gak? Ada gak suamimu kayak gitu? Ayo Pak ke gereja, yuk kita cari Tuhan. Udahlah jangan ngomongin tentang Tuhan. Saya pernah ngobrol sama satu bapak. Besok, saya tahu bapak ibu ini bapaknya jarang ke gereja. Pak, ayo dong ke gereja cari Tuhan Pak. Udahlah biar anak-anak aja yang cari Tuhan. Setiap kali ngomong tentang Tuhan, aduh kok gimana ya. Aku tuh tiap kali ngomong tentang Tuhan tuh orang tua aku tuh selalu gitu. Mungkin orang tuamu orang tua batu tuh. Yang berikutnya teman sepak duri. Ini biasanya orang-orang yang suka dibilang toksik. Ngapain? Sering nyebarin gosip. Teman-teman semak duri nih. Fitnah berpikiran negatif. Betul ya? Coba kalau saudara jalan di semak duri, terluka gak? Sering terluka gak sih jalan di semak duri? Ada pernah di antara saudara yang, kan bunga mawar kalau salah ada durinya ya. Bunga mawar. Entah kenapa ya kalau cinta itu, orang kalau lagi jatuh cinta tuh ngasihnya bunga mawar ya. Karena ada durinya ya. Karena perlu dirawat baik-baik. Istri saya kan kemarin ini ulang tahun, saya beliin dia anggrek. Saya bilang cintaku seperti anggrek kepadamu. Kenapa? Anggrek itu lama. Ngapain mawar? 3 hari, 5 hari mati kemudian gugur. Ada satu anggrek yang saya suka saudara, waktu itu saya punya kenalan. Dia punya perkebunan anggrek. Saya suka banget anggreknya dia bagus-bagus. Saya suka dengan anggrek yang warnanya ungu hampir hitam. Itu wangi banget. Dia bilang ini anggrek terwangi yang ada di spesies anggrek. Bukan anggrek, mawar terwangi. Bukan anggrek. Mawar terwangi di spesies mawar. Tapi dia bilang gini, mawar ini walaupun paling wangi, tapi paling cepat gugur kelopak bunganya. Oh gitu, rapuh dia, fragile. Saudaraku dikasih Tuhan, ada gak teman-teman semak duri nih,
yang suka gosip, fitnah. Mereka adalah teman-teman yang mungkin memperkenalkan godaan, mulai dosa dan lain sebagainya. Gak apa-apa deh, coba, it's okay kok. Apa sih, lu mah hidup kudus, ya ampun deh, zaman sekarang hidup kudus, gak relevan lagi kali. Ini teman semak duri. Teman yang baik. Nah, saudara mau kan temannya baik kan? Menginspirasi, mendukung kita, mendorong kita untuk kita bertumbuh. Semakin kita, kok aku kenal sama dia, kok aku makin cinta Tuhan ya. Saudara mau tahu gak pasangan hidup yang dari Tuhan apa bukan? Ketika kamu dekat sama dia, kamu makin cinta sama Tuhan gak? Cie. Semakin mendorong kita untuk makin kenal Tuhan gak? Kalau itu, bagus. Ada kemungkinan itu salah satu indikator pasanganmu itu baik. Yang kedua, firman Tuhan, benih. Ya, Tuhan menyediakan benih, saudara. Lukas pasal 8, saya gak akan bacakan semuanya. Inilah arti perumpamaan itu, ayat 11 saja. Benih itu ialah firman Tuhan. Nanti saudara baca, tanah berbatu dan lain sebagainya. Ya, jadi benih, jadi firman Tuhan itu benih, tapi firman Tuhan juga nutrisi. Di surat Petrus bilang apa Tuhan? Jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu suka dengan kemurnian susu. Susu apa? Tapi suka ASI itu, air susu Injil, dia bilang gitu ya. Betul ya Pia? Firman yang murni. Yang ketiga ada hal yang penting adalah Allah sebagai sumber kehidupan, pertumbuhan. Kenapa saudara? Dikatakan 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 7. Ya, coba kita sama-sama bacain ini ya. 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, perannya Allah dalam hidup kita apa? Dia memberi pertumbuhan, dia menyediakan benih, dia menetapkan musim. Jangan lupa. Betul. Dia menetapkan musim. Dan Allah yang membantu memunculkan buah. Makanya yang namanya buah muncul di dahan pohon, dia gak bisa sombong, gue hebat nih buah nih. Dia lupa akar yang menopang. Dia lupa dia bisa berbuah karena Allah yang membantu memunculkan buah. Kalau kasih Tuhan, Paulus gambaran seorang penginjil, church planting. Dia menanam, makanya di church planting, tanam. Apolos seorang pengkhotbah. Nah saya, Bapak Gembala, kita tuh sedang menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau sampai kamu gak bisa tumbuh, bukan salah Allahnya dong. Allahnya sumber kehidupan, kalau kamu gak tumbuh, berarti ada yang problem dengan hatimu. Nah, kita lihat, ada 4 musim kehidupan, bagian akhir. Musim semi biasanya, ya, ini muncul di bulan Maret hingga Juni. Indonesia kan gak dapat musim kok gitu. Emang sih cuma 2 musim sih. Musim panas biasanya Juni sampai September, musim gugur biasanya September, Desember, musim dingin Desember sampai Maret. Ini di luar negeri ya. Dan biasanya musim semi itu ditandai dengan suhu yang mulai meningkat, tanah yang mulai mencair, pertumbuhan tanaman yang memulai fase aktif. Banyak tanaman mulai berkecambah dan berbunga di musim ini. Orang yang baru jatuh cinta tuh musim semi. Benih-benih cinta mulai berkecambah. Kayaknya aku kangen deh sama kamu. Kalau yang pernikahan tuh baru 3 bulan sampai 1 tahun tuh itu baru musim semi tuh. Aduh cintanya makin bergebu-gebu, aku pengen cepet-cepet pulang, aku pengen peluk istriku. Tapi kalau saudara ya udah kerja capek seharian, aku malas pulang ke rumah. Biar istriku tidur dulu deh. Mungkin engkau pernikahanmu musim dingin tuh. Musim panas saudara. Musim panas, ini musim seringkali memiliki suhu yang tinggi, durasi sinar matahari yang lebih panjang. Tanaman yang membutuhkan panas dan sinar matahari akan berkembang dengan baik. Sementara tanaman yang peka terhadap panas dan kekeringan mungkin membutuhkan perawatan ekstra dengan penyiraman dan perlindungan dari kekeringan. Nah, Pastor Jeffrey Ahmad pernah bilang gini, kalau cowok itu cuma punya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Kadang musim panasnya lebih panjang. Makanya cowok itu bapak-bapak suka minta nagih, jatah. Nah, itu musim panas tuh. Padahal gak ketemu nih, istrimu lagi musim gugur. Atau lagi musim dingin, lagi gak mau. No. Contohnya apa sih musim
Musim gugur atau musim gugur tuh saat melahirkan itu musim gugur tuh. Makanya ya orang-orang Chinese zaman dulu ya, pokoknya jangan mandi 40 hari. Saya dulu, kenapa ya gak boleh mandi 40 hari ya? Mel, kamu mau gak mandi 40 hari? Enggak lah kok, gila katanya. Gak sanggup gue katanya. Gak keramas, bener ya Mia? Gak keramas. Itu saya ingat banget mami mertua saya itu 40 hari. Dia gak keramas, dia bilang aduh kan ke Ellen adiknya kan, Lan, aduh keramasin gua dong. Foto abis ngelahirin Melisa gitu ya. Entah kenapa orang Chinese, oh ternyata tahu. Biar suaminya gak deket-deket kan kamu bau. Di 40 hari pertama. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu kenapa sih, maksudnya kenapa sih gak boleh mandi. Saya pikir oke lah bagus misalnya jangan supaya gak masuk angin gitu kan. Supaya gak masuk angin. Ternyata ada maksud tersembunyi. Padahal kita pria, pria-pria kita tuh selalu musim panas. Gak peduli musim istrimu. Makanya tak kenapa Abraham itu masih tetap punya anak dari keturah. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, musim gugur itu musim berbuah. Mulai ranum buahnya, mulai panen gitu kan. Dan ini mulai mempersiapkan, dan menariknya ya, Tuhan tuh setiap musim tuh Tuhan kasih sesuatu prioritas yang beda deh. Suhu mulai menurun, hari-hari menjadi lebih pendek, beberapa tanaman memasuki masa panen, sementara yang lain mempersiapkan diri untuk masuk musim dingin, menyiapkan energi di akar atau menghasilkan biji. Musim dingin, cuacanya rendah, cuacanya dingin, gak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh. Beberapa tanaman cuma bertahan di musim itu, bahkan tumbuh lambat. Bahkan yang menarik, saya waktu kemarin khotbah pohon korma, pohon aras di Libanon, dia tetap bisa bertahan dan bertumbuh di suhu minus 25 derajat. Pohon aras di Libanon. Makanya coba lihat deh, bendera Libanon tuh apa? Gara-gara anak saya suka liatin bendera, dia jadi hafal, oh di bendera Libanon ya. Ternyata bendera Libanon itu lambangnya adalah pohon aras Libanon. Nah, kita lihat. Coba cek-cek. Rohanimu ada di mana nih? Spiritualmu di mana? Musim semi mewakili kebangkitan, kesegaran. Biasanya orang yang baru pertama kali ikut Yesus, wah menggebu-gebu cintanya sama Tuhan. Ini masuk musim semi nih. Di mana seseorang dapat merasakan semangat baru kembali ke jalan spiritual setelah masa-masa sulit. Bisa juga misalnya habis lagi ngalamin kedukaan, karena habis musim dingin kan musim semi. Melewati pergumulan, wah dia selesai melewati masa pergumulan, dia masuk musim semi. Wah makin cinta sama Tuhan, oh iya makin ngerti ya. Yang kedua, musim panas. Melambangkan kehangatan, cahaya, dan kesuburan rohani. Orang yang seperti ini tuh, ayo seminar, yuk KKR, yuk. Semangat banget gini loh saudara. Ya, dia ingin menyerap kebijaksanaan. Ya kemarin Irin pakai ilustrasi spons ya, menyerap, wah gue pengen menyerap kebijaksanaan. Itu musim panas, gak bisa ngajak tuh orang yang lagi di musim gugur atau musim dingin. Orang yang kayak gini tuh, wah pokoknya punya pencerahan intens. Kalau khotbah tuh kayaknya, wah dapat yang baru, dapat sesuatu yang baru, dapat sesuatu yang baru. Ini puncak kegiatan spiritual saudara. Saudara di fase apa saya gak tahu. Musim gugur mewakili masa panen dan kebijaksanaan. Ternyata selalu lakuin firman Tuhan. Aku lihat loh janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Nah itu mulai masuk ke dalam masa di mana janji-janji Tuhan mulai digenapi dalam hidup saudara. Saudara bisa lihat hasil spiritual saudara. Wah Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat ya. Saudara mulai belajar memetik pelajaran dari pengalaman hidup. Di sini ditandai dengan introspeksi, evaluasi diri, di mana seseorang mungkin memetakan kemajuan mereka dan mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit atau perubahan yang akan datang. Saya minta para pemain musik. Musim dingin. Menggambarkan periode di mana ketenangan, refleksi dalam perjalanan spiritual. Di mana seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk istirahat, pemulihan. Biasanya orang-orang yang lagi berduka, baru ditinggal pasangan hidup, kerohaniannya lagi masuk musim dingin. Aduh Tuhan, butuhnya menyendiri. Orang lagi berduka tuh jarang mau diajak nongkrong yuk main yuk hangout yuk. Kita ke waterboom yuk. Saudara aneh deh, kalau ada orang baru meninggal nih pasangannya, saudara ajak main ke waterboom, kita main ke Dufan yuk teriak-teriak. Dia lagi di musim gugur, musim dingin. Dia pengennya apa? Merenung. Dia pengennya apa? Kontemplasi, refleksi, dia butuh tenang. Aku butuh tenang dulu ya.
Tapi tenang, setelah musim dingin akan muncul apa? Musim semi. Saya nggak tahu musim saudara apa dalam hidup saudara. Gak ada musimnya kok, saya nggak ngerti deh gue musimnya apa. Saudara perlu tahu musim hidup saudara. Karena apa? Itu menentukan pertumbuhan rohani saudara beda-beda dengan orang lain. Amin saudara. Mulai hari ini jangan bandingin pertumbuhan rohanimu dengan orang lain. Karena mungkin dia di musim yang beda loh. Saudara gak bisa sama orang yang baru berduka nih ditinggal pasangan hidup. Ayo harus semangat, kayak gue nih baru KKR. Dia lagi di musim panas nih. Orang musim panas ngomong sama orang musim dingin. Hello, orang musim panas kan biasanya mainnya ke Hawaii, ke pantai, hidup santai. Bener gak? Pakai baju cuman ya gitu ala kadarnya lah ke pantai. Tapi di musim dingin orang kan pakai baju yang tebel-tebel, bener gak sih? Masa orang lagi di musim dingin suruh ajak main ke Hawaii? Harus udah gak tuh? Bener tuh? Setiap musim kita beda-beda. Tapi perhatikan, pastikan bertumbuh dan terus berbuah. Karena ada satu pohon saya tadi katakan, pohon aras Libanon, dia tetap berbuah di musim dingin. Dia tetap bertumbuh di musim dingin. Dan ini ada Ko Willy nih ya. Bener gak sih? Nanti coba cek ya, kayu aras Libanon itu kayu paling kuat di dunia. Dia bisa tumbuh di cuaca ekstrim, panas sekalipun, dingin sekalipun, dia gak pernah layu. Makanya kalau kita lihat, rumah yang dibangun oleh Bait Allah di Salomo, itu semua kebanyakan kayunya pohon aras Libanon. Betul ya? Gue kasih Tuhan. Saudara mau bertumbuh di setiap musim kehidupan saudara? Ya, dengan siapa kau bergaul? Siapa partner rohanimu? Kalau pasanganmu, ayo ajak pasanganmu sama-sama. Ayo, kita berjalan bersama-sama. Nasihat di dalam firman Tuhan, berdiri teguh, duduk, bangun karakter kita masing-masing. Pleasure, apa kegemaranmu? Mari mulai, ambil waktumu, curahkan uangmu, tenagamu, pusatkan pikiranmu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya, proses itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup saudara. Apapun musim kehidupanmu, selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Bersamamu. Mari kita, saya minta tim praise and worship. Ku lewati semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah.
season of life. Untuk kami boleh bertumbuh di setiap musim kehidupan kami. Mungkin kami yang ada di musim semi, tunas-tunas dari benih iman kami mulai bertumbuh. Kami mulai merasakan kembali cinta mula-mula kami bersama dengan Tuhan. Bila itu boleh terus bertumbuh Tuhan, supaya kami boleh ngalamin Tuhan, Engkau dalam hidup kami. Atau kami ada di musim panas yang lagi semangat-semangatnya intens dalam hal spiritual, kerohanian. Kami boleh tetap bersemangat, kami boleh terus menyiapkan hati kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Punya semangat itu baik, tapi terlebih lagi Tuhan kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami sedang di musim gugur, kami yang sudah melewati masa-masa di mana kami melakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, dan kami boleh melihat buahnya dalam hidup kami. Dan kami boleh menyiapkan kembali Tuhan. Ada kalanya musim gugur, setelah itu musim dingin. Masa-masa sulit terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami yang sedang berduka, mungkin kami yang sedang mengalami kehilangan, mungkin kami yang baru sedang mengalami sakit penyakit berat. Dan Tuhan izinkan kami Tuhan. Tapi biar apapun musim kehidupan kami percaya selalu ada Tuhan menyertai kami. Kami mau melihat Tuhan bagaimana karya Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami, memegang kami. Memberikan kepada kami kemenangan. Membawa kami Tuhan di jalan kemenangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila setiap kami Tuhan boleh mulai mengerti lebih lagi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang dalam hidup kami yang berperan penting dalam pertumbuhan rohani kami. Atau mungkin ada teman-teman kami yang mulai menjauhkan kami dari Tuhan. Kami mulai untuk jaga jarak dengan mereka, tapi kami mulai belajar juga mengasihi mereka. Dan mungkin kami mau belajar juga kelak Tuhan membawa mereka untuk lebih lagi datang sama Tuhan. Karena kami gak mau Tuhan dipengaruhi pengaruh negatif. Tapi kami mau kuat di hadapan Tuhan. Betapa diberkatinya, betapa bahagianya kalau kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dengar nasihat yang benar. Kami punya pendirian yang benar, pandangan hidup yang benar melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu boleh membangun kami. Karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan kepada yang bertugas, saya persilahkan. Sambil memberikan persembahan, mari kita sambil bernyanyi, memuji meninggikan nama Tuhan.
di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Tuhan memberkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaanmu. Kiranya Tuhan Yesus sudah akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati worship leader, singer, multimedia, bahkan hamba-Mu pestologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat, jadi rema, supaya hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Bila kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda, kami boleh mencari teman-teman pergaulan yang baik. Karena pergaulan akan menentukan sikap hidup kami. Karena pergaulan akan mempengaruhi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa berdoa untuk Bapak Romel yang saat ini berada di kampung halamannya, di mana ibundanya yang kekasih telah dipanggil pulang dalam usia 99 tahun. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri akan gantikan duka cita dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapak. Berkati kegiatan sepekan, ada doa Night with Jesus, hari Rabu latihan kaum wanita, hari Kamis latihan bersama untuk ibadah TWF dan Jumat Agung, dan hari Jumat ada ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus dan baptisan air. Ada 10 orang yang sudah menyerahkan diri secara sukarela untuk dibaptis. Biarlah Tuhan juga akan memberkati. Biarlah Tuhan tolong supaya pada hari hanya semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Hari Sabtu ibadah TWF, hari Minggu ibadah Paskah, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam syukur. Semua katakan, amin.